Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran sejarah dan mapel-mapel yang lainnya di dalam kanal video ini. Nah, di dalam video ini teman-teman saya akan membahas 10 latihan soal UTBK sejarah terbaru untuk materi konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Cara berpikir sejarah di mana peristiwa diungkapkan memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang disebut A. Ruang, B. Waktu, C. Kronologis, D. Sinkronik, atau E. Diakronik. Untuk soal nomor 1, menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Jadi, berpikir diakronik adalah cara berpikir kronologis berdasarkan urutan waktu gitu ya, di dalam menganalisis sesuatu. Sehingga dalam konsep diakronis, sebuah peristiwa sejarah diuraikan dengan prinsip memanjang dalam waktu, namun menyempit dalam ruang. Dalam arti konsep diakronik tidak terlalu mementingkan pembahasan yang mendalam terhadap suatu aspek dalam peristiwa tersebut. Akan tetapi, sebuah peristiwa lebih difokuskan pada urutan peristiwa sejak awal sampai berakhirnya peristiwa itu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Cara berpikir sejarah di mana peristiwa diungkapkan meluas dalam ruang, terbatas dalam waktu disebut A. Ruang, B. Waktu, C. Kronologis, D. Sinkronik, atau E. Diakronik. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi, sinkronik merupakan cara berpikir di dalam mempelajari struktur pada suatu peristiwa sejarah, itu dalam kurun waktu tertentu. Sinkronik ini mempunyai arti meluas di dalam ruang namun juga memiliki batasan di dalam waktu. Biasanya, metode sinkronik ini selalu digunakan terhadap ilmu-ilmu sosial. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk dapat memahami peristiwa sejarah yang telah lampau, maka digunakan berbagai pendekatan dan cara. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh seorang guru sejarah berikut ini. Bu Feni akan membahas materi tentang sejarah tanam paksa dengan meminta peserta didik untuk membuat urutan-urutan waktu berlangsungnya sistem tanam paksa secara kronologis, sejak dimulainya sampai berakhirnya program tanam paksa. Rentang waktu dari tahun 1830 sampai 1870. Nah, hal ini yang dilakukan oleh Bu Feni dalam mengungkapkan sejarah tanam paksa di atas menggunakan pendekatan A. Diakronis, B. Sinkronis, C. Kausalitas, D. Pengulangan, atau E. Keberlanjutan. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Ya, jadi diakronik merupakan suatu cara berpikir dengan secara runtut atau secara kronologis gitu ya, di dalam menganalisa atau meneliti sesuatu hal tertentu. Maksud dari kronologis ini ialah suatu catatan mengenai peristiwa atau kejadian itu dengan secara runtut berdasarkan dengan waktu kejadian peristiwa yang dicatat tersebut. Nah, dari hal ini bisa atau dapat kita ambil kesimpulan bahwa sejarah tersebut mengajarkan kepada kita untuk melakukan pemikiran yang kronologis dan juga beraturan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini agak panjang ya soalnya. Jadi perhatikan petikan peristiwa sejarah lokal Bekasi berikut ini. Peranan Kiai Haji Nur Ali muncul ketika terjadi agresi militer Juli 1947. Beliau menghadap Jenderal Urip Sumoharjo di Yogyakarta dan diperintahkan untuk bergerilya di Jawa Barat, terutama antara wilayah Karawang dan Bekasi dengan tidak menggunakan nama TNI.
Di lapangan politik, peran Kiai Haji Nur Ali sangat menonjol. Saat negara Republik Indonesia Serikat kembali ke negara kesatuan, beliau menjadi Ketua Panitia Amanat Rakyat Bekasi untuk bergabung dalam NKRI. Menjadi Ketua Laskar Rakyat Bekasi, menjadi Komandan Batalion 3 Hizbullah Bekasi. Dengan sepak terjangnya yang sulit ditangkap musuh, Kiai Haji Nur Ali digelari Singa Karawang Bekasi. Ada juga yang menyebutnya sebagai belut putih. Atas jasanya dalam perjuangan selama masa kemerdekaan pada tahun 2006, Kiai Haji Nur Ali berhasil mendapat predikat sebagai pahlawan nasional. Nah, pendekatan konsep ruang yang berhubungan dengan sejarah lokal Kota Bekasi tampak pada pernyataan di bawah ini, yakni A. Ketika terjadi agresi militer bulan Juli 1947, Kiai Haji Nur Ali memimpin perang gerilya di Jawa Barat, terutama antara wilayah Karawang dan Bekasi. B. Kiai Haji Nur Ali pernah menjadi Ketua Panitia Amanat Rakyat Bekasi untuk bergabung ke dalam NKRI. C. Selama masa Perang Kemerdekaan, beliau menjadi Ketua Laskar Rakyat Bekasi, selanjutnya menjadi Komandan Batalion 3 Hizbullah Bekasi. D. Kiai Haji Nur Ali digelari Singa Karawang Bekasi. Ada juga yang menyebutnya sebagai belut putih karena sulit ditangkap oleh musuh. Yang terakhir yaitu E. Atas jasanya dalam perjuangan selama masa kemerdekaan pada tahun 2006, Kiai Haji Nur Ali berhasil mendapat predikat sebagai pahlawan nasional. Nah, untuk soal nomor 4 ini menurut Pak Handoko, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, teman-teman. Jadi ruang atau dalam sejarah ini dikenal dengan konsep dimensi spasial gitu ya, adalah suatu tempat di mana terjadinya berbagai peristiwa alam ataupun peristiwa sosial serta peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu gitu ya. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah konsep ruangnya nih teman-teman gitu ya. Jadi pasti kalau kita berbicara tentang konsep ruangnya, maka yang ditanyakan adalah tempat terjadinya nih teman-teman. Terjadinya peristiwa-peristiwa di sini, tempat terjadinya di mana? Di Jawa Barat, terutama antara wilayah Karawang dan Bekasi. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 hal, yaitu A. Perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. B. Masa lalu, perkembangan, masa kini, dan masa depan. C. Lampau, terbatas, kisaran tahun, dan peradaban. D. Primitif, nomaden, semi-nomaden, dan tinggal menetap. Atau E. Anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Nah, untuk soal nomor 5 ini, menurut Pak Handoko, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Gitu ya, ini adalah konsep waktu nih teman-teman dalam sejarah. Masih ingat ya, kan ada 4 ya. Jadi konsep waktu dalam sejarah dapat menjelaskan secara konkret perkembangan manusia. Suatu peristiwa yang menjadi sejarah tidak dapat lepas dari struktur waktu yang menyertainya. Oleh karena itu, konsep waktu dalam sejarah sangat esensial. Ada 4 konsep waktu dalam sejarah, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Nah, jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa buka materi di video saya yang lainnya gitu ya, untuk materi konsep waktu. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perbedaan antara sejarah dengan ilmu sosial yang lainnya yaitu sifatnya yang A. Diakronis, B. Sinkronis, C. Filologis, D. Kausalitas, memiliki hubungan sebab akibat, atau E. Berkaitan dengan manusia. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi diakronik merupakan suatu cara berpikir gitu ya, dengan secara runtut atau kronologis di dalam menganalisa atau meneliti sesuatu hal yang terjadi. Sejarah adalah ilmu yang diakronis, artinya lebih mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan suatu kejadian atau peristiwa tertentu yang terjadi di suatu tempat tertentu, itu sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Jadi hal tersebut tidak terdapat di dalam ilmu-ilmu sosial yang lainnya yang umumnya berfokus pada manusianya saja. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perbedaan antara konsep sinkronis dengan diakronik terletak pada A. Penekanan terhadap konsep ruang dan waktu, B. Kepentingan dalam pencapaian tujuan, C. Cara menguraikan sebuah peristiwa, D. Menentukan pokok permasalahan sebuah peristiwa sejarah, atau E. Sudut pandang dalam memahami perkembangan dalam kehidupan manusia.
Nah, untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi, dalam konsep diakronis, sebuah peristiwa sejarah diuraikan dengan prinsip memanjang dalam waktu ya, tapi menyempit dalam ruang. Artinya, konsep diakronis tidak terlalu mementingkan pembahasan yang mendalam terhadap suatu aspek peristiwa tersebut. Tetapi, sebuah peristiwa lebih difokuskan pada urutan peristiwa sejak awal sampai akhir. Nah, sedangkan sinkronik itu artinya meluas dalam ruang namun juga memiliki batasan di dalam waktu. Sinkronik mempelajari peristiwa sejarah dengan seluruh aspek yang terkait di masa atau juga waktu tertentu itu dengan lebih mendalam. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 8. Menitik beratkan terhadap aspek kapan peristiwa tersebut terjadi dalam hal penting konsep, yakni A. Diakronik, B. Sinkronik, C. Ruang, D. Waktu, atau E. Kausalitas. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi, sejarah mengenal adanya dimensi spasial dan dimensi temporal. Temporal atau waktu berhubungan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi yang D gitu ya. Karena di sini dalam soalnya itu ada kata-kata aspek kapan peristiwa tersebut terjadi. Udah pasti ini berkaitan dengan konsep waktu, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Menitik beratkan terhadap aspek di mana peristiwa tersebut terjadi adalah hal penting di dalam konsep A. Diakronik, B. Sinkronik, C. Ruang, D. Waktu, atau E. Kausalitas. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yaitu ruang gitu ya. Nah, sejarah mengenal adanya dimensi spasial dan dimensi temporal. Spasial atau ruang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Nah, di sini dalam soalnya itu kan ada kata-kata di mana peristiwa tersebut terjadi. Jadi ini pasti berkaitan dengan ruang nih, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 9, jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 10. Dalam konsep diakronis, hal penting yang harus diperhatikan adalah A. Keajekan, B. Eksplanatif, C. Validitas, D. Kronologis, atau E. Periodisasi. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yaitu kronologis. Nah, diakronik ini merupakan suatu cara untuk berpikir dengan secara runtut ya, atau secara kronologis di dalam menganalisa sebuah hal tertentu. Maksud dari kronologis ini ialah suatu catatan mengenai peristiwa atau kejadian itu dengan secara runtut dengan berdasarkan waktu kejadian peristiwa yang dicatat tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.